Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwafillah rahimakumullah. Kali ini kami akan melanjutkan daripada pembacaan suratul Fatihah, yang mana di video sebelumnya kami telah membagikan pada bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah bagian rukun dalam sholat kita. Manakala suratul Fatihah kita baik, insya Allah sholat pun akan baik. Namun sebaliknya, ketika suratul Fatihah kita buruk, maka secara otomatis sholat pun akan demikian. Oleh karena itu, bacalah oleh kita semua Al-Quran secara tartil, secara benar, secara baik, baik pelafalan makharijul huruf, tajwid, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Berangkat dari situ, surah yang menjadi rukun dalam sholat adalah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak sekali kita mendengar sebagian orang membacakan daripada ta'awuz ketika melafalkan atau mengucapkan makhraj shin besar, ini masih sama dengan sin kecil. Jadi makharijul huruf shin besar itu adalah harus keluar daripada angin yang menyeluruh dari sudut kiri bibir kita dan sampai sudut kanan bibir kita. Himinash shashishubash. Kemudian huruf yang kedua biasa orang tertukar, yaitu dalam lafaz ta'awuz adalah huruf jim. Masih banyak kita mendengar orang membacakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, padahal di sana hurufnya adalah jim, di mana karakter atau sifat daripada huruf jim selain daripada mempunyai sifat qalqalah, jim harus tegak ketika kita ucapkan untuk melafalkan manakala huruf jim tersebut hidup, fathah, kasrah atau sukun. Kita ulangi kembali daripada bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masuk dalam ayat suratul Fatihah. Maka ketika kita sholat membacakan lafaz atau kalimat atau ayat basmalah, kita mengucapkannya salah, maka otomatis sholat pun akan rusak. Kemudian dalam kalimat atau ayat bismillah terdapat ada satu huruf hak besar dan dua huruf hak kecil. Banyak sekali kita masih tertukar antara hak besar yang terasa oleh dada kita, kemudian hak kecil yang memang lebih tipis daripada hak yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Kemudian ada huruf ra yang mempunyai takrir atau getaran yang tebal. Maka kita perlu pahami bagaimana cara melafalkan
kalimat basmalah yang benar. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat kedua dalam suratul Fatihah, terkadang kita masih mendengar orang membacakan alhamdu, masih saja memantulkan daripada lidah al. Maka rusak bacaan kita ketika yang bukan harus dipantulkan kita pantulkan. Al salah, yang benar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian masih ayat yang kedua pada kalimat Rabbil Alamin. Kita dituntut untuk melafalkan makhraj ain yang harus fasih dalam pelafalan. Kalau kita tidak pandai dalam pelafalan, maka bisa jadi akan terdengar alamin menjadi ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat yang ketiga masih kita temukan daripada ro yang mempunyai takrir, kemudian hak kecil yang memang harus tipis dan lebih tipis daripada Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terkadang kita tertukar daripada bacaan maliki. Jadi yang harusnya huruf mim 2 harkat dalam bacaan, kadang kita masih mendengar ada orang yang membacakan maliki seolah-olah pada bacaan malikin nas, yang memang pada bacaan malikin nas dalam surah An-Nas tidak dipanjangkan. Akan tetapi dalam suratul Fatihah ma atau huruf mim dipanjangkan 2 harkat. Harkat itu apa? Dalam bahasa kita dicontohkan ketukan. Contoh maliki. Kalau kita ketuk maliki, 2 ketukan kita. Maliki yaumiddin. Kemudian ada huruf dal yang memang tidak sama dengan huruf D dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat maliki yaumiddin, dal adalah seperti lidah kita, ujung lidah kita taruh daripada langit kita. Jangan sampai seperti huruf D di dalam Indonesia atau bahasa Indonesia. Kalau kita mengucapkan huruf dal dalam bahasa Arab, maka dicontohkan dada, didi, dudu, dadidu. Maliki yaumiddin. Ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menghadapi daripada huruf iya yang di atasnya ada tasydid atau siddah, yang memang punya karakter harus tekan, ditekan, namun tidak boleh terhenti, tetap terasa jalan. Iya, jangan sampai iya berarti terhenti dalam tasydid atau siddah kita. Jadi pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tasydid di dalam huruf iya itu tetap harus
terdengar dan berjalan walaupun ada tekanan. Iyyaka kalau tidak ditasdidkan terdengar. Iyyaka kalau tidak hanya ditekan tapi tidak berjalan terdengar. Iya, maka yang baik atau yang benar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita menemukan huruf sin kecil. Ya. Jadi sin kecil itu terdengar bersih. Sa si su bas. Jadi terdengar bersih ketika kita melafalkan nasta'in. Nas jangan nash atau jangan nath, akan tetapi nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang kita mendapati daripada hak besar yang memang harus terasa di dada kita. Manakala pelafalan hak besar tidak terasa di dada kita, maka kefasihan dalam pelafalan huruf kita barangkali tidak termasuk tepat pada makharijul huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Hahihu ihdinas sasisu. Kemudian huruf sad ini harus berdesis seperti binatang ular, ya, harus berdesis dengan desisan terdengar seolah-olah kita mendengar suara ular. Jadi sasisu bas. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika kita melafalkan huruf qaf yang mempunyai sifat huruf qalqalah, ya, ketika dihidupkan di halak kita ini jangan terlalu kasar, akan tetapi harus latif, harus lembut. Ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai ihdinas siratal mustaqim. Jadi Quran itu adalah lembut, maka mulailah kita belajar bagaimana cara melafalkan huruf demi huruf dengan kelembutan kita. Lanjutkan ayat yang terakhir atau ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'am. Banyak kita temukan, masih banyak orang ketika mengucapkan pelafalan an'am, ada kalanya kita mendengar an, ada kalanya kita mendengar am. Jadi am harus dibedakan huruf antara huruf alif, yang makhraj huruf alif adalah seolah-olah kalau kita buka mulut kita bagaikan dua jari yang diukurkan pada mulut kita. A. Jadi kalau huruf alif difathahkan, maka seolah-olah mulut kita lebarnya dibuka, diukur dengan dua jari kita. Kami ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Terasa di dada pada huruf hak besar. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'alaihim waladdallin.
kita sebut ogin ya. Biasa kita sering menyebut ogin atau dalam pelafalan tajwid disebut ghain. Ingat, huruf gha dalam bahasa Arab berbeda dengan huruf ag dalam bahasa Indonesia. Huruf ghain lebih lentur di tenggorokan kita, jangan sampai tersendat ya, jangan sampai tersendat ketika kita mengucapkan huruf ghain. Contoh mengucapkan huruf ghain yang salah. Ghairil, nah, tidak lentur dalam tenggorokan kita. Yang benar ghairil, ghaghirubag, ghaghirubag, ghairil mag. Kemudian ketika melafalkan huruf ghain yang disukunkan, jangan sekali-kali kita memantulkan dalam huruf ghain yang disukunkan. Contoh huruf ghain yang dipantulkan. Ghairil mag, 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 mag. Salah ketika huruf ghain dipantulkan. Yang benar ghairil maghdu. Jadi berjalan dengan lentur di tenggorokan kita. Ketika selesai makhraj yang telah kita ucapkan, barulah kita mengarah huruf selanjutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini huruf dha. Ya, tadi saya katakan bahwa ada sebagian qaul ulama mengatakan huruf dha hanya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang fasih mengucapkan huruf dha. Lalu kita selaku umat berupaya untuk mendekati, walaupun tidak dengan kefasihan, tapi kita berupaya semaksimal mungkin mendekati daripada kefasihan sifat ahkamul huruf, makharijul huruf daripada huruf dha. Jadi sunnah ketika kita mengucapkan huruf dha, bibir kita nih agak sedikit miring ke kiri atau kita bisa pandai miring ke kanan. Salah satu di antaranya bagian daripada syarat kefasihan mengucapkan huruf dha. Dhadhidu, dhadhidu. Jadi harus dimiringkan ke kiri kalau kita pandai. Rasulullah pandai ke kiri dan Rasulullah pandai ke kanan. Kami ulangi ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Sahabatku, ini bagian daripada upaya kita ya, yang memang kita mengakui Al-Quran adalah imam kita dan kita cinta kepada Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Kalau saja kita mengaku hamba Allah tapi kita tidak pandai membaca Quran, tidak fasih membaca Quran, lalu apa yang kita mohonkan kepada Allah? Ataukah dosa kita terlalu besar, terlalu banyak kepada Allah sampai-sampai lisan kita, lidah kita, mulut kita ini tidak pandai mengucapkan makharijul huruf, tidak pandai mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, tidak pandai membaca kalam-kalam Allah, sedangkan di dalamnya adalah satu huruf kita membaca daripada Al-Quran, berapa kebaikan Allah berikan. Maka ini bagian dari upaya bagaimana cara kita bersama merapihkan bacaan-bacaan kita, khusus daripada suratul Fatihah yang memang rukun di dalam sholat. Ya, insya Allah di lain kesempatan kami mencoba kepada surah-surah yang lain. Maka oleh karena itu kami mohon doa kepada para sahabat semua. Semoga pembelajaran bersama kita ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita semua yang telah mengajarkan kita, semoga yang masih hidup selalu diberikan sehat dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang sudah wafat mudah-mudahan diberikan cucuran maghfirah,
tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.